Ada kita bersama di pagi hari ini di acara Mozaik Budaya dan alhamdulillah saya bersama narasumber ada Rismayanti SSM Hum. Beliau adalah Sekretaris Departemen Sastra Indonesia FIB Unhas, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dan topik kita hari ini mengenai sastra sebagai ekspresi ruang rasa dan ruang lingkungan. Ya, sahabat budaya, kita akan mengetahui lebih lanjut dan kita di Zoom bersama narasumber di pagi ini pula. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Risma pagi hari ini? Alhamdulillah baik, meskipun ya sedikit ini ya karena cuaca. Cuaca tidak mendukung ya. Oke. Padahal Berusaha. Padahal mau ketemu langsung sebenarnya nih, tapi ya berhubung cuaca dan situasi tidak memungkinkan begitu ya. Oke. Harusnya kan ke studio ya kak Iya ya. harusnya ya supaya kita ketemu langsung begitu. Baik, Risma, kita bicara tentang sastra sebagai ekspresi ruang rasa dan ruang lingkungan. Nah, mau tahu dulu pengertian dari sastra itu apa, Risma? Silahkan. Ya baik kak, terima kasih. Jadi sebenarnya sastra itu memberi kita ruang untuk mengekspresikan diri, em, mengekspresikan emosional, entah itu kita rasa bahagia, sayang, sedih, dan sebagai ruang kreativitas, dan tentu saja sebagai em, gambaran tentang kehidupan sosial di masyarakat gitu, Hmm. seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara tentang sastra itu sendiri, sebenarnya sastra itu kenapa harus ada di eh, lingkungan kita atau juga di kehidupan kita? Baik, pertanyaannya kenapa harus ada? Sebenarnya sastra ini sudah ada sejak dulu ya, mulai dari peradaban manusia. Tapi kalau ditanya kenapa harus ada, ya jawabannya karena penting gitu. Itu kan Mhm. merefleksikan masyarakat di kehidupan sosial ini gitu. Jadi dari Mhm. dulu sampai sekarang kita dapat melihat, bahkan kita dapat melihat sejarah-sejarah terdahulu. Jadi Mhm. sebenarnya sastra itu sangat luas sekali jika ini ditilik satu-satu seperti itu. Hmm. Oke, kalau bicara juga tentang sastra itu sendiri, kan sastra itu bermacam-macam ya, dan ini juga jenis sastra seperti apa yang menjadi ekspresi ruang rindu? Silakan, Risma. Karena kalau ruang rindu berarti kangen ya ceritanya. Boleh deh, ada yang Ya, kosong begitu, silakan. jadi sebenarnya untuk media ya, Iya. sastra itu bisa secara lisan, bisa Mhm. tulisan. Kemudian kalau dilihat sekarang ya sebagai ekspresi ruang rindu, utamanya Mhm. kita berada di era teknologi yang ya sudah sangat berkembang ya, utamanya katakanlah sekarang Gen Z. Mereka mengekspresikan perasaan mereka itu tidak ada batasan lagi ketika kita mau melihat jauh ke belakang. Katakanlah mereka di media sosial seperti itu. Di media sosial mereka dapat mengekspresikan diri mereka. eh, yang dekat dari mereka itu katakanlah kita berada di mana saja kita dapat mendengarkan lagu seperti tadi yang misalnya ya Pro 4 RRI sebentar ada rehat kita mendengarkan lagu. Sebenarnya salah satu mengekspresikan perasaan kita secara emosional itu ya salah satu jenisnya itu lirik lagu seperti itu, mendengarkan lagu. Hmm. Oke, baik. Nah, eee, kalau bicara mengapa sastra itu berpengaruh terhadap lingkungan, mungkin ada pengaruhnya, Risma. Adakah atau tidak? Lingkungan maksudnya lingkungan apa ini, Risma? Ya, betul. Sastra sebagai ekspresi terhadap lingkungan bahkan membuat kita berempati. Katakanlah ya, kita mengekspresikan diri kita eh, atau kita membaca karya sastra, misalnya Mmm. karya dari Ella, katakanlah contoh saja ya, Laut Bercerita atau puisi judulnya Nyanyian di Balik Ranting, itu kan merefleksikan diri kita, membuat kita sadar akan lingkungan.
Atau kita lihat saja deh di Makassar. Di Ya, Makassar ini dari kemarin kan banjir ya. ya, Katakanlah misalnya kita buat puisi tentang banjir ya untuk mm-mm, edukasi ya. Sebenarnya sastra itu juga bagian dari edukasi. Kita mhm, di sekolah misalnya anak-anak coba menulis puisi dengan tema banjir gitu. ya, Itu kan dapat mengeksplor perasaan siswa-siswa di sekolah misalnya mhm, dan berbagai latar belakang mereka. Mungkin di rumah mereka ada yang mengalami banjir, ada yang mhm, tidak. Kita dapat memahami, oh mhm, dari tulisan anak-anak ini, oh iya mereka refleksikan mhm, perasaan mereka, apa yang mereka alami. Ternyata sampai ke sekolah mereka menghadapi hambatan karena macet misalnya gitu. mhm, Macet, kenapa macet? Oh karena ada banjir gitu. Mereka tulis di puisi dan kita dapat membaca dan oh ini adalah refleksi dari tulisan anak-anak gitu iya, seperti itu. Jadi, kita dapat memahami salah satunya dari puisi gitu. mhm. Iya, eee, kalau contoh sastra mungkin yang berpengaruh, terhadap ruang rasa dan ruang rindu, puisi apa begitu mungkin yang bisa Dan dibacakan, Risma ada contoh yang bisa mengisi ruang rindu, bisa uh, mengisi kekosongan begitu. Adakah puisi yang bisa dicontohkan? Silakan. ya tadi kan saya bahas bahwa sebagai edukasi juga ya. Jadi sebenarnya Heeh, juga lingkungan itu bukan hanya tentang kita mengkritik bahwa oh ketika anak-anak ya misalnya mereka membuat puisi tentang banjir misalnya. mhm, Oh mhm, salah satu penyebabnya itu kita jangan buang sampah sembarangan misalnya seperti itu mhm, ya kita harus menjaga lingkungan kita gitu. Tapi di sisi lain, kita juga dapat merefleksikan diri kita terhadap lingkungan. Wah, eh, alam ini sangat indah gitu. Ini ciptaan Allah gitu, seperti itu. Jadi ada satu eh, puisi ini tiba-tiba saja ya saya disuruh baca puisi gitu. Baik, baik, baik. contoh Oke. yang bisa mengisi Nah, ruang rindu saya mungkin, ruang rindu siapalah yang ada mendengarkan kita pagi hari ini. Enak ya kalau puisi pagi-pagi terus hujan gitu, duh enak ya terngiang-ngiang gitu. Boleh, ada tidak? Silakan ya, saya Risma. akan cari puisinya Heeh, Ega Ega ya ada. Saya suka itu, tunggu. iya. Kayaknya, sebagai, penyuka puisi, ini harus ditampilkan begitu. Karena kalau tidak dikasih dengar nanti sastranya terbenam dan tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh terhadap ruang rindu kita begitu. Puisi itu sangat berarti ya, jangan salah. Puisi itu berarti untuk kita semua. Karena dengan puisi kita bisa menghayal, bisa menikmati suasana hati. Sembari Risma mencari untuk puisi apa yang ingin dibacakan pagi Kan hari ada ini. katanya Heeh. Sudah ada puisinya. genangan. Iya, jaringannya kurang bersahabat sepertinya. Seperti Oh iya, Pak. janganlah, jaringan kita harus bagus ini karena mau baca puisi Risma. Boleh. Tapi Ah, suara saya dengar jelaskah? iya, sudah. Oke, oke. Silakan. Tunggu kakak ya, saya lagi Iya. cari gitu. Saya dadakan Eh, menyuruh dia untuk memberikan contoh Iya, sastranya tapi yang saya harus ingat dibacakan. ada. Saya suka nyanyian di balik ranting, tapi saya lagi cari ini. Nggak Boleh, apa. silakan ditunggu. Sambil Ini sambil kenapa? saya cari. Hmm. Eh, ada apa dengan ranting nanti kita akan dengarkan, bukan nama orang ya. Ini namanya Risma begitu. Kita nantikan untuk puisinya. Kalau sudah oke, kita akan mendengarkan Risma membacakan puisi. Semoga ini dari lubuk hati dan ruang kosong yang ada begitu. Kayaknya dia sudah tidak kosong gitu. Kalau ada mi puisi ini tidak kosong mi lagi ruang ruang rindu kita. Sudah boleh? Masih dicari sama Risma ya. Ya, tanya Dengan aja ya. Ada iya, satu puisi lagi yaitu judulnya karena tadi pertanyaannya rindu ya. iya, Pertanyaannya eh, ruang rindu. Oke, jadi ini mm-mm. ada judulnya menanam rindu yang tak berbuah ya. Iya. Oke, Ya, boleh boleh. liriknya itu seperti ini.
pada setiap malam yang kuserahkan untuk memikirkanmu. Aku seperti menabur bibit kerinduan yang tak akan tersampaikan pada setiap paginya. Lalu pagiku selalu penuh tanya dari benda-benda mati yang tak pernah dapat dijawab. Menyedihkan. Nah, itu potongan puisinya jadi tentang menanam rindu yang tak berbuah. Ah, Jadi di sini kan berbuah yang mm-mm, ada di kita kan, oh iya, mm-mm, pohon gitu ya, eh, ya, merupakan perasaan dari mm, perasaan seseorang yang ingin bertemu seseorang seperti itu. Tapi diekspresikan dengan diksi kata, eh, tadi ada kata menabur bibit kerinduan. Nah, di pikiran mhm, kita, oh bibit, bibit dan buah. Oh, bibit iya, terkait dengan pohon gitu. Kenapa heeh, ya gitu? Ada bibit terus iya. ada buah gitu, gitu. Tapi sebenarnya itu hanya mewakilkan mungkin perasaan seseorang ya, Risma ya? Ya, jadi Mhm, ada perasaan rindunya mhm, dan tapi diksi yang digunakan dalam puisi itu diksi terkait alam seperti itu. mhm, iya. Mhm. Jadi sastra itu macam-macam juga ya untuk melihat bahwa situasi lingkungan, situasi hati seseorang. Nah, kebanyakan sastra apa yang ditulis atau banyak yang Risma mungkin mengoleksi sastra apa biasanya? Ada sastra yang biasa ditulis. Kebanyakan sastra apa yang Risma tulis ini? Karya saya Iya, maksudnya. iya. Eh, jadi kalau karya saya kan ada, jadi saya biasa nulis puisi, ada juga kumpulan cerpen ya. Itu Hmm, mm, kumpulan cerpen saya itu di buku saya, Lipstik yang Berdarah. Tapi mm, sebenarnya itu adalah dari riset saya tentang tokoh-tokoh perempuan yang ada di Sulawesi Selatan. Itu mm. Iya. tentu saja saya menulis dengan latar Sulawesi Selatan gitu. Iya. Tentu saja Mm, cerita juga tentang lingkungan gitu. Meskipun mm. saya tidak terlalu bukan objek utamanya tentang lingkungan, tapi Iya. tentu saja lingkungan mendukung cerpen saya, cerita saya seperti itu. Mhm, mhm, Kedua, bukan hanya tentang karya yang saya sampaikan tadi, saya juga telah melakukan pengabdian terkait dengan lingkungan itu di Ramang-Ramang, di komunitas anak mhm. sungai. Jadi saya sebenarnya sesi sebelumnya ada saya bercerita fokus tentang itu pengabdian masyarakat saya kepada Mhm. anak-anak. Iya. Situ saya juga terkait tentang ekologi sastra dan saya mengajak anak-anak menulis cerpen tentang lingkungan mereka. Seperti Mhm, itu. Jadi mhm, sebenarnya mhm. banyak sekali sih Kak Iya, terkait karya sastra ini. Tadi kan saya iya, sampaikan mengedukasi, iya. mengekspresikan perasaan gitu. Bahkan Mhm, kita juga dapat mengajak orang untuk berempati gitu. mhm. Tapi kalau ditanya ini selain puisi, tadi karya ya, Iya, selain puisi kita dapat juga tadi lagu, katakanlah lagu gitu. iya, heeh. Sekarang itu sangat berkembang ya, katakanlah Mhm, lagu, lagu penyanyi itu sekarang saya melihat ada dengan berbagai diksi yang mereka gunakan terkait lingkungan. Katakanlah judul lagu yang baru tadi pagi saya dengar juga itu seperti langit, seperti laut kepada langit. Itu juga sebenarnya oh iya ya mengekspresikan perasaannya melalui lagu dan liriknya tentang alam gitu. mmm, Seperti itu. mhm. Eee, Kalau tentang perkembangan sastra sendiri saat ini, bagaimana, Risma melihatnya? Apakah sastra kita ini sudah jauh dari, kodratnya atau masih tetap sama kodratnya? Atau adakah, yang namanya, sastra itu punya, aturan-aturan dalam membuat sebuah sastra? Oke, kalau ditanya pertama ya Mhm, mengenai aturan penulisan karya sastra. iya, Saya mau dapat katakan iya, kalau dulu dulu iya, kita buat puisi itu misalnya ada aturan gitu dalam mhm, satu terus ada berapa bait gitu. Sekarang itu
eh, ketika kita ingin menulis puisi gitu sudah lebih bebas gitu. Tidak Hmm. ada tidak ada lagi aturan untuk lariknya gitu. Ada harus seperti ini dan itu Hmm. gitu. Hmm. Itu dari misalnya struktur saja ya. Tapi kalau Ya. dari topik tentu saja lebih banyak lagi. Lalu ketiga terkait teknologi. Nah ini eh, Hmm. sangat bedakan karya Ya. sastra yang dulu dan sekarang gitu. Sekarang Ya. kan kita dapat mengekspresikan dimanapun gitu melalui Ya. media sosial. Jadi sebenarnya banyak aspek sih gitu. Kalau dikatakan berbeda pasti ada perbedaan-perbedaan karena terkait budayanya, sejarahnya, bagaimana di zaman itu gitu. Lalu kita akan merefleksikan sekarang gitu. Oh Mhm. ya sekarang lebih bebas berekspresi seperti Ya. itu. Mhm. Kebanyakan kalau Risma melihat karya sastra yang ada saat ini, apa yang kebanyakan ditulis sih? Puisi cinta kah, cerpen kah, atau seperti apa Risma? Dari penelitian dari Risma sendiri. Sebenarnya ini ya, kalau bergantung sih Mhm. eh, orang misalnya suka nulis novel atau baca novel, ada juga yang suka nulis puisi, baca puisi, ada yang orang lebih suka dengar lagu, Heeh, lirik lagu, jadi sebenarnya heeh, sangat luas gitu, tidak tidak membatasi orang gitu. heeh, heeh. Oke. Kalau melihat karya sastra yang ditulis Sinrilik contoh ya, atau kan karya sastra itu kan bisa juga berupa tadi ya, eh, lantunan lagu, alunan Ya, musiknya, dan kan. juga puisi yang ditulis, cerpen yang ditulis itu, eh, bagaimana Risma melihat kayak Sinrili sendiri menceritakan tentang apa, terus adakah perbedaan juga sastra sastra lisan yang ditulis dengan Sinrilik dan juga Aru ya, atau apa ya, Pakelong dan lain sebagainya Risma. Oke, Sinrile ya, itu Mhm. kan sudah ada dari zaman kerajaan. Mhm. Katakan tujuan Sinrile itu kan ingin Ya. menyampaikan pesan ya, jadi Mhm. ingin menyampaikan pesan melalui lisan gitu. Ya. Nah, sekarang saya melihat Sinrile ya, katakanlah misalnya ada kawan misalnya Mhm. siapa aku lupa Arif ya gitu. Mhm. Eh, Sinreally itu ketika mereka ada event kemarin ya diundang, lalu Mhm. ada pesan yang ingin mereka sampaikan gitu. Ya. Itu sangat bagus gitu karena Mhm. hanya pesan yang ingin disampaikan, tapi juga merefleksikan salah satu budaya dan memelihara budaya gitu. Sekarang kan misalnya anak-anak, oh Sinreli apa sih Sinreli gitu, Ya. oh kita Iya. mengedukasi Heeh. ini adalah bagian dari budaya kita gitu. Heeh. Bukan Mhm. bukan meskipun bukan lagi zaman kerajaan sekarang ya, tapi kan Iya. kita dapat eh, menyampaikan pesan kepada semua orang gitu atau Mhm. perasaan kita atau ada yang kita ingin kritisi gitu. Mhm. Jadi itu eh, kalau zaman kerajaan dulu kan menyampaikan pesan. Sekarang Ya. lebih luas lagi gitu, bukan hanya pada eh, dalam istana misalnya atau apa Mhm. gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Oke, kalau bicara sastra kembali, pengaruhnya itu seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari, Risma? Kan ada biasa sastra itu sampai bisa orang, mohon maaf, dia mengakhiri hidupnya, ada yang bahagia, dan ada juga yang ya menulisnya pun pakai perasaan begitu. Nah, rata-rata itu sebenarnya pesan yang disampaikan hingga membuat orang terhipnotis itu bisa kejadian ya dengan adanya sastra ini, Risma. Ya, jadi sebenarnya sastra itu juga menjadi salah satu cara Mhm. untuk menyembuhkan gitu. Jadi Mhm. katakanlah ada orang yang senang menulis jurnal gitu. Dalam Ya. setiap hari dia mengungkapkan perasaannya dalam buku diari atau di laptop mereka atau di handphone Heeh. mereka, di HP mereka gitu. Heeh. Itu sebagai salah satu cara merefleksikan perasaan emosionalnya gitu. Karena kan Mhm. terkait nanti orang ini introvert, ekstrovert atau apa ya, orang ini lebih
oh iya gitu, orang ini lebih Iya, iya. senang Mm-mm. mengungkapkan lewat puisi ketika dia bercerita atau dia lebih Mm. senang bernyanyi gitu. Mhm, Itu mhm. adalah salah satu cara juga. Jadi merefleksikan dirinya. Atau katakanlah minimal mood hari ini ya, Kak Anti misalnya, Iya, tuh iya, saya bad mood pagi ini misalnya ya, iya, tidak bagus di heeh. perasaan ini pagi. Terus saya mau dengar lagu kesukaanku begitu saya dari Iya, Pro 4 DRR itu, oh heeh, kayak enak kurasa gitu, heeh, heeh. seperti itu. Jadi saya melihat juga lagu begitu gitu. Jadi Mhm. kalau misalnya lagi galau gitu, saya Iya. dengar ini kok perasaan saya lebih tenang ya gitu. Mhm, mhm. Jadi Iya. sebaiknya kalau memang lagi galau atau apa Mhm. kita kan lewat tulisan atau Mhm. mendengarkan lagu gitu. Jadi Mhm. sebenarnya Mhm. Mhm. Oke, Risma sebenarnya saran untuk ke penikmat sastra sendiri. Kalau yang lagi sedih sebaiknya mendengarkan lantunan sastra seperti apa ya? Atau gambarannya seperti apa? Nah, kalau lagi sakit hati atau lagi ya tidak senang-senang hati gitu, apa sastra sebenarnya atau sebaiknya yang perlu didengarkan gitu? tadi yang Iya, aku kesukaan. iya. Terus yang poin paling besarnya adalah literasi kita gitu. Hmm. Literasi itu bukan hanya membaca yang seperti kita tahu, tapi kita Mm-mm. harus lihat jauh apa yang perlu saya pahami, apa yang perlu saya empati, apa yang perlu saya jaga dari diri saya gitu. Misalnya Mhm. lebih ke refleksi diri kan tadi pertanyaannya tentang kalau lagi sakit hati nih gitu. Mhm. Ya, sastra apa yang perlu Sebenarnya didengarkan? ya gitu sebenarnya saya lagi sakit hati. eh, Terus misalnya tadi Kak Anti singgung ada yang sampai bunuh diri misalnya. Nah Mhm. ini namanya literasi kita, literasi bukan hanya yang merasa sakit hati ya, bagi kita Mhm. juga teman. Eh Disinilah rasa berempati kita. Minimal misalnya teman kita ada masalah, kita mendengarkan dia bercerita atau kita membaca jurnal mereka atau kita membantu dia merefleksikan perasaan dia gitu. Minimal Mhm. kita jadi Mhm. pendengar yang baik. Kan yang jadi masalah memang itu terkait kesehatan mental ya. Dari sekarang kita jangan sampai kita juga sebagai pelaku yang membuat orang sakit hati atau apa gitu. Jadi Mhm. minimal kita dengar teman kita. Mhm. Yang kedua, yang mengalami perasaan yang bergejolak emosional gitu, dia harus tahu dirinya. Saya Mhm. butuh apa ini? Saya butuh bercerita kah? Saya butuh menuliskah? Seperti itu, Kak. Mhm. Mhm. Jadi kalau Ya. misalnya dia suka puisi atau kita sebagai teman sarankan dia baca puisi ini gitu untuk merefleksikan dirinya, keberadaannya dia di dunia, terus bagaimana hubungannya dia sesama manusia, bagaimana Mhm. hubungannya kepada alam, bagaimana hubungannya kepada Tuhan. Jadi Mhm. sebenarnya itu sih kan Ya. tadi judulnya ruang rasa dan ruang lingkungan ya. Jadi sebenarnya ada tiga gitu. Hubungan kita Heeh. kepada manusia, hubungan kita kepada alam dan hubungan kita kepada Tuhan. Jadi sebenarnya itu Mhm. intinya. Iya. Nah, bicara mengenai tadi digitalisasi. Digitalisasi itu kan sekarang sudah berkembang ya. Bahkan orang tidak hanya menulis dalam sebuah tulisan buku dan lain sebagainya, tetapi sekarang sudah ada internet. Nah, sebenarnya Ya. kita sebagai penikmat ini, penikmat buku maupun cerpen dan lain sebagainya, apakah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga lestarinya sastra ini? Hmm, Apalagi bagi berkembang ya, internet sekarang ya yang cukup ya, luas begitu, IT yang ada, Risma. langkah-langkah yang pertama itu literasi, ya, Mhm. mengedukasi gitu, Mhm. mengedukasi anak-anak atau teman-teman terdekat untuk membaca karya sastra, misalnya mendengarkan sastra. Mhm. Eh, jadi sebenarnya itu sih langkah-langkah yang bisa saya katakan bahwa yang paling poin pentingnya itu literasi kita gitu. Mhm. Mhm. Jadi kalau kita tidak kuat di literasi, bagaimana kita mau melestarikan gitu. Misalnya Mhm. tadi, Reli, kalau tidak ada juga pendengarnya bagaimana gitu. Ya betul. Mhm. Mhm.
Oke, baiklah. Berhubung pendengar, saya akan mengajak pendengar kita bergabung di pagi hari ini. Bagaimana sastra itu sangat berpengaruh terhadap kita, dan sastra itu juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, Risma, kalau bicara tentang IT, saat ini juga yang berkembang masih terkait IT. Banyak kan sastra-sastra yang juga sudah masuklah ke dunia internet. Apakah ada penyaring yang perlu Risma sampaikan untuk ya menulis sastra, ya literasi tadi itu bagaimana literasi yang baik dalam hal ini menulis cerpen, menulis puisi dan lain sebagainya. Oke. Ya, karena berkembangnya IT ya, kita Iya. tidak dapat melarang Mhm. orang menulis, mengekspresikan dirinya gitu. Tapi yang saya dapat katakan adalah sastra itu Iya. kebaikan gitu. Mhm, mhm, Itu saja intinya. Jadi mhm. kalau menurut saya tidak ada pesan atau makna di balik itu atau yang membuat kita merasa lebih baik, Iya. ya menurut saya gimana ya? Em, Menurut saya itu atau katakanlah sekarang orang Iya. sosial ya ada kritik. Berarti ada yang Mhm. tidak baik-baik saja. Itu kan menjadi pengalaman untuk kita. Atau ada yang nulis puisi tentang banjir, oh lingkungan kita sedang tidak baik-baik gitu. Ada Mhm. pesan mau disampaikan gitu. Tapi kalau misalnya puisi itu tidak ada kebaikan di dalamnya, ya menurut saya itu kurang gitu. Jangan dirilis begitu di. Adakah Hmm, saringan-saringannya mungkin dari pihak pemerintah untuk menyaring lah puisi-puisi yang baik begitu, Risma. Nanti kita akan bahas lah. Kita jeda dulu ya, Risma. Sesaat lagi Oke. kita akan kembali, kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Uru-uru kisi timi nyawa biru sila pagi rini nasangku uru kana sigar reki majai bumbun rapadu Marawanti sangkaman Tina ruangan Kanan-kanan matiku Jai bunga rapocini Lama juli mataku Ikaw tunji kutayang tuan kalai salah satu kelai asayuku minasai lona lasai mandan kami tak bohong ibu pun rapatu Marawanti sangkaman Tina ruangan Kanan-kanan mataku Jai bunga rapocini telah maju di mataku Ikau tonji kutayang tuan kalai salah satu
Ma, Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih. Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa? Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga. Pa, Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk. Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih? jadi HP Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama dengan Rismayanti dan kita bicara tentang sastra yang bisa berpengaruh terhadap ruang rindu dan juga lingkungan kita. Nah, Risma, kalau bicara tentang tadi kaitannya pemerintah, bagaimana peran pemerintah sendiri untuk bisa melihat sastra kita dan juga bisa memajukan sastra yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan, Risma? Ya, baik. Tadi pertanyaan sebelumnya adalah yang bagaimana sih karya itu misalnya dikatakan tidak baik, dan saya katakan bahwa sastra itu adalah kebaikan gitu. Katakanlah ada orang membuat, misalnya ya, dia mengatakan membuat puisi, tapi isinya tentang ujaran kebencian, ya kan? Ujaran kebencian, kemudian mendiskriminasi suatu ras. Nah, itu kan sebenarnya ada yang tidak baik-baik saja gitu yang dalam karya. Beda halnya ketika kita mengkritik gitu. Jadi perlu dibedakan mengkritik atau sebenarnya sih ini memprovokasi ujaran kebencian atau mendiskriminasi gitu, sebenarnya gitu. Kemudian peran pemerintah sebenarnya kan sudah ada dalam undang-undang IT ya gitu, terkait mengenai ujaran kebencian dan segala macam. Dan saya melihat juga pemerintah dengan mulai memasukkan bacaan karya sastra di kurikulum. Itu yang saya lihat mulai ada perkembangan ya. Sekarang kan itu kurikulum di sekolah-sekolah itu sudah memasukkan karya-karya sastra di dalam pembelajaran mereka, seperti itu. Nah, sastra-sastra apa sebenarnya yang perlu dikembangkan atau diperkenalkan kepada generasi muda? Adakah perbedaan antara sastra yang diperkenalkan kepada anak SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi? Saya melihat sekolah-sekolah ya, sebenarnya mereka itu sudah diajak untuk berliterasi tentang karya sastra, utamanya literasi karya sastra di Indonesia gitu. Jadi mereka sudah mulai diajarkan membaca puisi, diajarkan membaca cerpen gitu, atau dimulai dari dongeng gitu. Jadi saya katakan tadi bahwa karya sastra di sekolah-sekolah itu mereka sudah diedukasi gitu. Tinggal bagaimana anak-anak ini dikembangkan kreativitasnya lagi gitu. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana lebih mengembangkan dirinya untuk mulai menulis, seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau anak-anak TK, SD juga tulisannya apa biasa kalau pengalaman dari Risma sendiri? Atau yang penelitian yang Risma lakukan ya? Iya, Tulisannya apa itu? mereka kan misalnya dikasih tema ya atau topik, terus menulis, meskipun misalnya diksi-diksi yang digunakan ya masih terbatas gitu. Bahkan misalnya mereka sudah diajak ikut lomba baca puisi. Itu kan yang perlu, maksud saya juga yang perlu dikembangkan gitu. Jadi bukan hanya diadakan lomba baca puisi hanya misalnya 17 Agustusan gitu. Harusnya ada apa ya?
ada jadwal Heeh, misalnya gitu, heeh. sekolah di sekolah. Mhm, Kalau misalnya dari SD, SMP, mhm, kemudian kalau mahasiswa kan mereka sudah tahu, mhm, mereka udah lebih dewasa. Oh ya, saya harus kembangkan diriku mengikuti lomba ini, saya menulis ini. mmm, Nah, kalau dari TK, SD saya melihat ya, mereka guru-gurunya itu mulai mengajak minimal lomba baca puisi gitu, mhm, seperti mhm. itu. Iya, iya. Sekolah cuman tinggal mau di ini apa namanya, lebih mengamati keterampilan mereka dan Mhm. membantu mengembangkan kreativitas anak-anak seperti itu. Nah, kebanyakan kalau anak SD itu disuruh mengarang kalau Hmm. liburan. Nah, Hmm. ini juga termasuk salah satu karya sastra, Risma? Ya, itu salah satu cara dan salah satu menghasilkan karya gitu. Mmm, Jadi eh, misalnya ya libur mmm, sekolah terus harus mhm, menceritakan pengalaman mereka mmm, liburan. mmm, Nah, itu kan mereka sudah menuliskan pengalamannya, mmm, mengekspresikan perasaannya di dalam satu tulisan itu. Jadi itu adalah mmm, salah satu cara juga untuk mmm, eh, eh, mengembangkan tulisan anak-anak seperti itu, mmm. menuangkannya dalam karya sastra. Iya, karena kalau anak-anak itu menulis biasa lucu-lucu, hari Minggu pergi ke kebunnya kakekku. Pokoknya Ya. itu kata-kata yang awal itu mereka tulis begitu. Nah, Hmm. kalau sekarang sekarang itu tidak ada yang begitu-begitu kayaknya jarang nih dijumpai. Mereka lebih kepada cerita pendek. Ceritanya tentang ya mungkin dia liburan ke kebun binatang, tidak bilang pergi Kak ke desanya kakekku. Nggak ada mi, literasinya seperti itu sekarang. Nggak pulang kampung Ya. mi. Nah, mungkin beda Kak ya di zaman kita yang milenial ya. Iya iya. Kalau anak sekarang mungkin, bergantung sih mereka liburannya kemana gitu. Ah, Kalau dulu paling bercerita ke pulang kampung hmm, ke rumah nenek, terus ada hmm, tawa, ada iya ladang. ya. Iya. Sekarang Nah, itu lebih tadi yang kepada saya katakan, merefleksikan apa yang terjadi sekarang gitu. dia sekarang ceritanya liburan pergi ke mandi-mandi, pergi ke apa ya namanya water park yang ada begitu. Tidak pulang kampung mi ceritanya, naik delman pun tidak ada mi ceritanya. Sudah Iya, tapi berkembang itu kan juga, ya itu kan refleksi kehidupan sekarang ya. iya, Ya lingkungannya dulu kita sekarang ke ya. mall gitu ya. Ya, nggak ada mi dia bilang pergi kak naik delman pada hari Minggu pergi kak naik delman atau hari Minggu pergi kak ke kebun pergi kak sama kakekku dan lain sebagainya itu sudah tidak ada seperti itu. Baik, Risma, ya komunikasi kita terputus. Baiklah, kita coba lagi terhubung dengan Risma. Semoga keberadaan 3 menit kita ini bermanfaat sahabat budaya. Saya akan mengajak sahabat budaya untuk mengetahui seperti apa harusnya sastra yang dibuat dan itu bisa mengisi ruang kosong, ruang rindu dan juga bermanfaat bagi lingkungan kita. Kita coba lagi, semoga Risma masih terhubung dengan kita di pagi hari ini menjelang siang. Oke deh. Baik, kita coba lagi ke Risma untuk ke bersama di pagi menjelang siang hari ini. Semoga bisa kembali kita. Aduh salah. Sorry. Oke deh. Saya coba. Oke. Eh Terakhir ya, kita akan coba menarik kesimpulan dengan topik kita di pagi hari ini dan seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Risma di kesempatan kita hari ini. Bagaimana sastra itu sebagai ekspresi ruang rasa dan ruang lingkungan. Seperti apa sastra yang perlu ditonjolkan dalam hal ini. Kita masih coba terhubung dengan Risma kembali di Zoom. Kita coba bersama kembali di kesimpulan pagi menjelang siang hari ini, Risma.
Rismayanti, Sekretaris Departemen Sastra Indonesia FIB Unhas, dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Kita coba lagi terakhir ya, kesimpulan di sesi kita sahabat budaya. Oke, baik, kita sudah bersama Risma kembali ya. Oke, Risma. Baik. Kita ya baik, Risma, kesimpulan di hari ini mungkin apa mengenai topik kita sastra sebagai ekspresi ruang rasa dan ruang lingkungan, silahkan. Jadi simpulannya adalah kita harus mengembangkan literasi kita, mendengarkan, menulis, berempati, merasa tentang lingkungan sekitar kita, seperti itu. Apa yang kita rasakan, kita ekspresikan, apa yang kita dengar, kita apresiasi, dan tentu saja kita kembali lagi ke bagaimana kita berempati kepada lingkungan. Jadi ruang rasa dan ruang lingkungan. Kita bersama-sama menjaga lingkungan kita seperti itu melalui karya sastra. Baik. Baik, terima kasih Rismayanti SSM Hum untuk waktunya di kebersamaan kita hari ini. Beliau adalah Sekretaris Departemen Sastra Indonesia FIB Unhas, juga dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas dengan topik Sastra sebagai ekspresi ruang rasa dan ruang lingkungan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.